Ya, jadi kondisi tersedak ini adalah kondisi yang sering dan sangat banyak ditemukan pada kondisi-kondisi di mana beberapa orang sedang melakukan kegiatan makan. Terkadang hal ini cukup sering kita temukan pada kondisi-kondisi di mana beberapa orang ini makan secara bersamaan, ya, kemudian melakukan aktivitas mengobrol, atau bahkan beberapa orang melakukan pekerjaan, makan sambil melakukan pekerjaan, ya, seperti yang kita lihat pada video sebelumnya. Jadi kita lihat tuh, ya, di mana ada kondisi pada saat dia melakukan makan, ya, kegiatan makan, memakan sesuatu itu dalam kondisi yang tidak santai atau rileks. Nah, ini akan meningkatkan kemampuan menurunkan kemampuan daripada refleks kita terkait dengan menelan makanan, sehingga akan membuat kondisi tersedak atau choking ini bisa terjadi pada setiap orang. Oke, ya, kita bisa lihat bahwa kejadian choking atau tersedak ini untuk persentasenya sendiri adalah 90%. Ya, 90% kejadian choking atau tersedak ini dapat menyebabkan kematian. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena adalah choking ini sendiri atau tersedak ini itu adalah kondisi yang sangat-sangat memungkinkan pada seseorang itu bisa mengakibatkan hentinya jalan nafas atau tersumbatnya jalan nafas. Dengan adanya tersumbatnya jalan nafas akan membuat orang kekurangan oksigen. Nah, kekurangan oksigen ini adalah jalan yang paling cepat untuk menuju kematian. Kenapa? Karena oksigen ini adalah suatu hal yang cukup penting, ya, bagi tubuh kita, di mana oksigen ini adalah salah satu nutrisi terpenting buat organ-organ vital yang ada di tubuh kita. Baik itu otak, jantung, paru-paru, terutama bagi tempat transportasi oksigen itu sendiri, dan juga sel-sel tubuh yang lainnya. Nah, ketika dalam hal ini oksigen atau O2 itu tidak bisa masuk ke dalam tubuh, akibat adanya hambatan apapun, itu akan membuat penurunan saturasi oksigen di dalam tubuh kita akan berkurang, sehingga akan mempermudah seseorang untuk mengalami kerusakan organ sehingga bisa menyebabkan kematian. Choking sendiri ini sangat sering terjadi, terutama pada area di rumah, ya. Kenapa di rumah? Karena beberapa orang ketika melakukan kegiatan makan pagi, ya, sarapan, makan siang ketika di kantor, atau makan malam ketika di rumah, itu kebanyakan orang akan melakukan aktivitas yang berbarengan seperti ngobrol, ya, berbicara dengan rekan atau berbicara dengan anggota keluarga yang lain di rumah. Nah, ini akan mengakibatkan peningkatan kemungkinan terjadinya tersedak atau choking itu cukup besar. Nah, yang kedua adalah kondisi di mana hal ini bisa terjadi pada anak-anak. Kenapa anak-anak? Karena anak-anak ini kalau kita lihat sejauh ini atau sepanjang ini kita lihat, ya, banyak sekali anak-anak yang ketika berbarengan dengan orang tuanya, dia ketika makan itu melakukan sesuatu kegiatan. Contoh, misalkan dia lagi bermain, kasih makan. Kemudian ketika dia lagi menonton sesuatu, dikasih makan. Gitu. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya choking ataupun tersedak cukup besar dikarenakan adanya aktivitas lain yang dilakukan selain dengan kondisi atau kegiatan makan seperti itu. Kemudian ini juga sering terjadi pada bayi dengan usia kurang dari 1 tahun. Kenapa sering terjadi pada bayi? Dikarenakan pada bayi ini adalah kondisi refleks untuk menelan itu masih terlalu sedikit, tidak terlalu kuat atau terlalu baik seperti orang dewasa ataupun anak yang di atas usia 1 tahun. Kenapa? Karena rata-rata refleks menelan daripada bayi ini cukup menurun dikarenakan beberapa aktivitas saraf yang ada pada bayi itu belum terlalu baik atau belum terlalu matang, sehingga kondisi tersedak pada bayi cukup sering terjadi. Nah, nanti ada caranya seperti apa yang akan kita lakukan ketika kondisi dalam hal ini bayi yang kurang dari 1 tahun mengalami kondisi tersedak. Dan kita bisa lihat juga bahwa sekitar 4.000 atau sampai 5.000 pasien atau orang itu meninggal akibat tersedak di Amerika. Kenapa seperti itu? Karena kebanyakan kondisi-kondisi tersedak ini pada banyak orang itu tidak diketahui. Biasanya berbagai orang sering ketika kondisi tersedak itu sering menata laksanakan ataupun mengantisipasi tersedak itu secara pribadi atau sendiri. Ataupun rekan-rekannya itu tidak mengerti cara daripada mengeluarkan makanan ketika teman atau rekannya mengalami tersedak. Sehingga waktu yang dibutuhkan, ya, yang dibutuhkan seharusnya kita bisa mengeluarkan
gumpalan makanan yang menyebabkan penyumbatan pada saluran nafas itu tidak terjadi, sehingga kekurangan oksigen itu terjadi pada seseorang, mengalami atau mengakibatkan kerusakan pada beberapa organ, sehingga kejadian pasien itu meninggal akibat tersedak cukup besar. Kita mesti lihat dulu ya, dari kondisi seperti ini, kita kenapa tersedak ini cukup memungkinkan terjadinya kematian atau hentinya daripada suplai oksigen. Karena kita bisa tahu bahwa, kita bisa lihat di sini, saluran nafas dan saluran makan pada tenggorokan kita itu menjadi satu. Ya, jadi ketika kita makan sesuatu, otomatis kegiatan kita untuk mengambil oksigen atau bernafas itu akan terhenti setiap saat. Ya, ketika makan, berbicara itu adalah satu kegiatan yang berbeda. Jadi ketika kita makan, otomatis jalur untuk pernafasan atau pengambilan oksigen itu akan tertutup, sehingga tenggorokan kita akan full untuk makanan saja. Ya, jadi makanan akan masuk, sehingga akan itulah counter ya daripada tubuh kita, di mana kita ketika makan sesuatu itu akan masuk ke dalam jalur yang nanti masuk ke lambung. Gitu. Nah, berbeda dengan pernapasan, nah itu ketika berhirup udara nanti akan masuk ke trakea dan masuk ke dalam paru-paru. Nah, mungkin teman-teman atau rekan-rekan sekalian pernah mengetahui bahwa ketika tersedak kadang ada yang sampai batuk luar biasa gitu ya, atau bersin ketika makan, bahkan sampai keluar lagi makanan dari dalam tenggorokan atau dari dalam mulut, bahkan keluar makanan dari hidung. Itu berarti adanya kondisi di mana makanan atau minuman masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, saluran pernapasan ini sendiri punya banyak proteksi ya, dalam hal ini mencegah untuk masuknya sesuatu. Kenapa? Karena kalau misalkan masuknya, contoh ya, misalkan makanan, kemudian minuman masuk ke dalam paru-paru, itu akan mengakibatkan infeksi atau adanya peradangan pada paru-paru. Nah, dengan adanya proteksi ini, maka paru-paru kita akan terjaga daripada peradangan tersebut. Nah, sehingga dia akan melempar lagi keluar, maka kita ada refleks muntah, ada refleks batuk, ada refleks bersin. Nah, itu dikarenakan adanya sesuatu makanan yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Nah, kita kembali ke kondisi tersedak. Ketika kondisi tersedak ini terjadi, nah, ini akan membuat kondisi daripada tenggorokan kita, ya dalam hal ini bagian bawah, ketika kita menelan, dia akan melalui pita suara. Nah, di bawah ini kan ada salah satu area, dan ini cukup memungkinkan terjadinya penyumbatan. Ketika kita makan sesuatu yang mungkin ukurannya besar, ukurannya sulit untuk dicerna, dan kemudian seperti tadi permen karet, itu kan suatu makanan yang memang tidak bisa dikunyah secara halus, ya, atau tidak bisa dibuat jadi bagian-bagian yang lebih kecil. Sehingga kemungkinan daripada tersedak ya sebelum daripada melewati pita suara akan semakin besar. Terutama pada saat kita ngobrol, makan, ya melakukan aktivitas lain. Otomatis tubuh kita ini bingung. Kita lagi ngapain nih sebenarnya? Lagi bernafas atau lagi makan? Nah, dengan adanya kebingungan daripada tubuh kita ketika kita makan sesuatu sambil melakukan pekerjaan atau sambil melakukan aktivitas lain, itu akan membuat kondisi tersedak cukup besar dikarenakan tubuh kita atau refleks kita itu jadi bingung. Ya, ketika sesuatu makanan masuk. Nah, ini akan membuat kejadian daripada tersedak cukup besar. Nah, itu harus kita pahami dan harus kita menjadi aware kita ya, menjadi perhatian kita ke depan ketika usahakan ketika melakukan kegiatan makan itu bisa menghindari aktivitas-aktivitas lain seperti berbicara ataupun juga melakukan aktivitas lain seperti melakukan aktivitas apapun gitu, baik itu bergerak, jalan atau segala macam. Nah, kita bisa lihat juga di sini bahwa kondisi daripada pembuluh darah dan juga pernapasan ini cukup erat kaitannya. Kenapa? Karena dengan adanya masuknya oksigen ke dalam paru-paru, nah itu terjadi adanya pertukaran gas. Pertukaran gas ini akan terjadi di bagian alveolar atau alveoli pada dalam paru-paru. Kenapa? Karena adanya pertukaran oksigen di sini akan membuat sirkulasi darah akan semakin baik sehingga oksigen tersebut bisa dialirkan ke seluruh tubuh untuk dimasukkan ke dalam sel. Dan itu akan membuat sel-sel tubuh kita itu menerima makanan atau nutrisi.
Nah, ini penting. Kenapa? Karena kalau misalkan oksigen itu tidak masuk dengan baik, terhambat dia di tenggorokan kita, sehingga sistem kardiovaskular atau sistem pembuluh darah ini juga akan terganggu. Kenapa? Karena apa yang akan dia bawa gitu. Karena oksigen itu tidak ada masuk ke dalam tubuh kita, sehingga kemungkinan terjadinya penurunan daripada saturasi akan semakin besar dan juga akan membuat kondisi kerusakan daripada organ-organ kita, termasuk organ vital, otak, jantung, ya, paru-paru, baik itu dan juga ginjal, itu akan semakin terganggu, sehingga akan membuat kerusakan. Nah, yang paling sering dan yang paling mendekati ya daripada gangguan dengan adanya saluran nafas ini adalah biasanya adanya kerusakan daripada otak. Bukan kerusakan otak, namun lebih kepada penurunan kesadaran. Ketika kita mengalami penurunan saturasi oksigen, maka refleks tubuh kita adalah penurunan kesadaran itu akan terjadi, sehingga banyak orang tiba-tiba pingsan, tiba-tiba kehilangan kesadaran, tiba-tiba terjatuh. Nah, itu adalah salah satu kondisi yang disebabkan oleh adanya penurunan saturasi ataupun kadar oksigen dalam darah kita. Untuk sumbatan jalan napas sendiri, ya itu kita bagi menjadi sumbatannya ada dua, yaitu adalah partial obstruction dan juga total obstruction. Nah, partial obstruction ini adalah suatu sumbatan yang terjadi secara sebagian. Sebagian itu seperti apa? Ya, apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Contoh, misalkan partial itu lebih kepada cairan. Ya, cairan ketika kita meminum sesuatu, ya, atau makan sesuatu yang sifatnya lebih cair, terkadang tersedak, nah itu adalah suatu kondisi di mana adanya terjadi partial obstruction. Nah, rata-rata partial obstruction ini adalah suatu kondisi yang bisa ditanggulangi oleh tubuh, rata-rata ya, seperti nanti ada refleks muntah, refleks batuk, maupun refleks bersin. Nah, itu adalah kondisi ya tubuh untuk melindungi dirinya sendiri terhadap daripada makanan ataupun zat-zat yang masuk dari luar. Nah, itu. Jadi ketika orang batuk, ya katanya tersedak. Kenapa tersedak? Ya karena minum sambil bernafas gitu. Ada orang seperti itu, atau minum sambil ngobrol. Nah, itu akan terjadi tersedak. Nah, itu adalah tersedak dikibatkan oleh adanya partial obstruction atau adanya cairan yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian ada partial obstruction lain yaitu pangkal lidah. Nah, mungkin rekan-rekan pernah tahu adanya kondisi orang-orang mendengkur atau ngorok lah kalau kita bilang. Ngorok itu adalah suatu kondisi di mana adanya sumbatan jalan nafas, tapi secara parsial. Ya, mungkin rekan-rekan bisa tahu bahwa mungkin ada anggota keluarga di rumah yang ketika tidur ngoroknya terlalu keras, ya bahkan ngoroknya terlalu mengganggu. Gitu. Itu adalah kondisi, salah satu kondisi di mana seseorang lidahnya atau pangkal lidahnya itu jatuh ke belakang. Ya, jadi kalau kita bisa lihat di gambar ini, lidah itu jatuh ke sini. Ya, ke belakang ini, ke jalur makanan atau jalur nafas ini. Gitu. Nah, terjadinya jatuhnya pangkal lidah ini akan membuat seseorang mengalami kekurangan oksigen. Pasti kekurangan oksigen. Kita bisa tahu bahwa beberapa orang yang mengalami kondisi mendengkur yang keras, selalu mendengkur setiap tidur, itu pasti akan mengalami kekurangan daripada saturasi oksigen di dalam darah. Sehingga ketika dia bangun dari tidurnya, ketika pagi hari, rata-rata banyak orang akan mengalami kok seperti capek ya, kok udah tidur lama tapi nggak seger gitu, nggak fit gitu. Itu kenapa? Karena ketika dia tidur, pangkal lidahnya jatuh sehingga terjadinya partial obstruction. Partial obstruction ini juga bisa membuat gangguan daripada masuknya aliran oksigen ke dalam tubuh, sehingga akan mengganggu daripada sistem sirkulasi darah di dalam tubuh. Nah, dengan orang yang mempunyai partial obstruction ini, biasanya kita akan posisikan, ya ketika misalkan pasien itu tidur, ya orang tidur mendengkur, itu biasanya dia posisinya lebih banyak posisi terlentang gitu ya, terlentang atau posisi lurus seperti itu, biasanya akan mempermudah jatuhnya pangkal lidah, sehingga akan membuat jadinya partial obstruction. Nah, lebih baiknya biasanya orang-orang yang punya riwayat mendengkur atau ngorok ketika tidur, usahakan untuk berbaring ke salah satu sisi. Baring itu baik baring ke kanan ataupun baring ke kiri. Kenapa? Ketika kita baring ke kanan ataupun ke kiri akan mempermudah daripada lidah untuk tidak jatuh ke belakang.
sehingga terjadinya mendengkur ataupun adanya obstruksi itu bisa berkurang, ya. Jadi hambatan itu bisa berkurang sehingga akan mempermudah orang untuk mendapatkan oksigen atau suplai oksigen lebih baik ketika tidur. Kemudian yang kedua adalah total obstruction, ya, berarti ada sesuatu sumbatan atau hambatan yang total, yang nggak ada jalur masuk sama sekali. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini benar-benar total nih, nggak bisa masuk dari manapun. Dari sini udah sempit, udah nggak bisa lagi. Jadi udah nggak mampu lagi. Apapun yang bahkan separtikel udara pun ya, dalam hal ini oksigen itu sulit untuk masuk, untuk melewati makanan ataupun apapun yang bisa menyumbat dalam saluran cerna atau saluran pernapasan. Total obstruction ini akan merespon atau mengaktifkan respon daripada orang-orang tersedak. Ya, biasanya orang tersedak itu akan memegang lehernya. Ya, leher itu paling sering. Jadi universal sign daripada choking atau tersedak itu biasanya megang leher seperti ini. Jadi ketika dia megang leher, itu adalah salah satu kondisi atau salah satu tanda seorang mengalami tersedak ataupun ada hambatan pada jalur nafasnya. Nah, ketika orang tersedak ataupun mengalami hambatan secara total, akan membuat tidak adanya oksigen yang bisa lewat. Nah, kita bisa hubungkan dengan sebelumnya, bahwa ketika tidak ada oksigen, maka nyawa akan terancam, ya, kehidupannya akan terancam. Sehingga ini harus segera bisa kita tanggulangi, sehingga kemungkinan daripada harapan hidupnya juga lebih besar, terkait dengan adanya sumbatan ataupun tersedak ini. Nah, kita bisa lihat bahwa ya golden time ataupun waktu emas ya dalam hal ini adalah waktu yang kita butuhkan untuk menyelamatkan pasien, untuk menyelamatkan orang sekitar kita ya ketika mengalami tersedak adalah 4 menit. Kenapa 4 menit? Karena itu adalah batasan dari tubuh kita, respon dari tubuh kita ataupun toleransi dari tubuh kita untuk tidak mendapat oksigen. Ya, karena di atas 4 menit akan mengakibatkan kerusakan ya daripada organ-organ vital kita. Kita bisa lihat di sini ya. Jadi berapa lama sih seseorang itu bisa bertahan ketika terjadinya penurunan saturasi oksigen atau penurunan suplai oksigen dari luar. Ketika di menit-menit awal ya, 1 menit awal biasanya nggak masalah sih. Karena kita bisa lihat ya, pernah orang yang kadang-kadang berlomba-lomba untuk bertahan nafas. Ada yang pernah kita pas pada saat mungkin masih kecil atau bermain-main pernah tuh. Berapa lama sih kita bisa nahan nafas? Rata-rata ya dengan waktu sadar atau seseorang bisa nahan nafas ketika mungkin mencoba untuk menahan nafas itu kurang lebih sekitar 40 sampai 50 menit. 50 detik. Sehingga kekurangan oksigen di bawah 1 menit itu biasanya tidak ada permasalahan terhadap organ daripada tubuh kita. Namun ketika kondisi 1 sampai 2 menit kemudian itu bisa terjadi adanya kerusakan daripada bagian daripada otak. Dalam hal ini sarafnya situ. Jadi ketika kita kekurangan oksigen 1 sampai 2 menit, maka akan membuat kondisi daripada saraf kita juga akan menurun performanya. Bahkan adanya kerusakan atau kematian pada jalur saraf yang ada di dalam otak kita. Kemudian masuk ke 5 menit ya, 5 menit setelah kita kehilangan saturasi oksigen atau kehilangan suplai oksigen, maka akan membuat kematian secara menyeluruh ataupun sebagian daripada bagian otak. Sehingga ketika kita melakukan kondisi kekurangan oksigen, maka kemungkinan daripada seseorang untuk kehilangan kesadaran ataupun nanti adanya kelumpuhan dikarenakan adanya kekurangan suplai oksigen, maka akan membuat kondisi seseorang itu akan semakin berat ketika sudah di atas 5 menit. Dan selanjutnya, kalau udah sampai 10 menit atau lebih, biasanya kita sudah tidak ada harapan bagi beberapa orang. Kenapa? Karena biasanya kondisi tersebut akan mengakibatkan kondisi ya sudah tidak bisa diselamatkan lagi, karena biasanya sudah kondisinya mati atau meninggal. Seperti itu ya. Jadi kita bisa lihat ya dari 0 menit ya atau dari di bawah 1 menit hingga 1 sampai 2 menit adalah suatu kondisi yang emas ya, golden time ya, di mana kita bisa menyelamatkan pasien tanpa mengakibatkan adanya kerusakan ataupun perburukan ya setelah nanti kita bisa selamatkan pasien tersebut. Jadi 4 menit ini adalah waktu yang paling tepat ya, waktu yang paling tepat untuk bisa kita lakukan pertolongan pada pasien. Oke. Nah, ini kita bisa lihat ya. Nah, ini
kondisi seseorang adalah namanya universal choking sign. Jadi secara umum biasa kita lihat kalau orang-orang tersedak biasa megang leher. Kenapa? Karena pasti ketika kita refleks megang leher itu berarti ada masalah di leher kita, ada masalah di jalur masuk daripada makanan ataupun jalur masuk daripada pernapasan. Ya. Nah, tersedak ini adalah suatu kondisi di mana adanya sumbatan ya pada jalan nafas yang disebabkan oleh benda asing yang masuk. Makanan adalah benda asing. Ya, jadi apapun yang bukan bagian dari tubuh kita itu adalah benda asing. Makanan adalah benda asing. Ya, jadi ketika adanya sumbatan jalan nafas yang disebabkan oleh benda asing itu adalah kondisi-kondisi di mana kondisi itu adalah tersedak. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa tersedak ada dua, yaitu adalah partial obstruction dan juga complete obstruction. Ya, jadi yang partial tadi adalah rata-rata cairan ataupun adanya tuh jatuhnya lidah ke belakang, atau adalah complete obstruction di mana biasanya makanan ya dalam gumpalan yang solid masuk ke dalam saluran nafas atau saluran pencernaan sehingga akan mengakibatkan sumbatan secara penuh sehingga tidak bisa membuat masuknya oksigen ke dalam paru-paru seperti itu. Jadi ada gangguan secara menyeluruh ya ketika terjadinya complete obstruction. Nah, kita bisa lihat di sini ya, partial obstruction itu tersedak sebagian di mana benda asing itu tidak menutupi. Jadi ada jalur yang bisa dilewati oleh dalam hal ini oleh udara ya, namanya oksigen gitu. Jadi dia bisa masuk, ada celah, jadi ada kemungkinan daripada tubuh kita untuk mendapatkan suplai oksigen walaupun tidak sepenuhnya. Dan biasanya partial obstruction ini ada refleks yang akan keluar. Batuk, bersin ya, itu pasti akan keluar. Itu adalah refleks humoral ya, refleks normal daripada tubuh kita ketika kita ada gangguan tersedak dalam hal ini partial obstruction, itu batuk, bersin itu adalah refleks normal daripada tubuh kita. Biasanya akibat benda cair, benda yang berukuran kecil ya. Dalam hal ini kita masih bisa batuk. Kemudian complete obstruction ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa tertutupnya jalan nafas secara total. Total tidak ada celah untuk udara untuk masuk sehingga biasanya seseorang itu kadang nafas saja susah, bukan hanya nafas ya, kadang ngobrol aja udah susah deh. Ngobrol udah kayak terbata-bata, kemudian nggak bisa bahkan bersuara bisa nggak ada gitu. Nah, kondisi ini bisa jatuh dalam kondisi yang mematikan. Ini menjadi hal yang perlu kita aware ya, sadari perhatian ya ketika seorang mengalami tersedak. Nah, ini adalah manuver-manuver yang kita bisa lakukan ketika kita melihat rekan kita ya, dalam hal ini ketika lagi makan bersama atau di rumah, ketika lagi makan di satu meja, kita lihat ada salah satu anggota keluarga kita yang tersedak, kita bisa lakukan kondisi ataupun manuver-manuver seperti ini. Yang pertama adalah manuver chest thrust ya. Chest thrust ini biasa kita lakukan pada orang dengan kondisi yang gemuk dan juga pada orang-orang dengan kondisi hamil. Chest thrust ini sendiri kita posisinya itu kita berdiri di belakang korban ya, dalam hal ini keluarga kita. Kita berdiri di belakang, kemudian kita melakukan kepalan satu tangan. Dalam hal ini tangan kanan dengan tangan kiri seperti ini ya, letakkan pada dada pasien. Dada itu kita bisa bilang di bagian ulu hati agak lebih atas sedikit ya, chest thrust. Kemudian kita lakukan hentakan ya, 1, 2, 3 kali hentakan. Kita lihat respon daripada anggota keluarga kita, apakah dia mengeluarkan sesuatu atau tidak. Lakukan terus-menerus sampai nanti benda ataupun hal-hal yang menyumbat daripada jalur nafasnya itu bisa keluar. Dan jangan lupa, ketika salah satu dari anggota keluarga melakukan pertolongan, usahakan lakukan emergency activation, ya, activation emergency. Lakukan telepon atau menghubungi ambulans terdekat, hubungi rumah sakit terdekat untuk bisa melakukan pertolongan secara segera. Sambil kita melakukan manuver seperti ini ya. Jadi tetap lebih seperti yang disampaikan oleh Mas Wawan sebelumnya bahwa emergency chain reaction itu sangat penting terkait dengan kondisi-kondisi seperti ini. Jadi ketika kita melakukan penanganan ya sebagai first aider, melakukan Heimlich maneuver atau chest maneuver, ya chest thrust dalam hal ini, tetap ada yang melakukan atau menghubungi fasilitas kesehatan. Sehingga selama kita melakukan penanganan, ada waktu yang bisa dicapai oleh fasilitas kesehatan terdekat untuk bisa menolong
pasien. Dalam hal ini untuk melakukan penatasaan selanjutnya, gitu ya. Kemudian abdominal thrust atau Heimlich maneuver. Nah, Heimlich ini biasa dilakukan untuk pasien-pasien yang dalam hal ini kondisinya tidak terlalu gemuk, normal seperti biasa. Kemudian untuk pasien-pasien anak, biasanya anaknya usia di atas 5 tahun sampai usia remaja. Nah, abdominal thrust ini sendiri sama seperti posisinya seperti chest thrust, tapi dia agak lebih di bawah, ya. Abdominal dan chest thrust ini fungsinya untuk membuat tekanan di dalam perut kita itu meningkat. Dengan adanya peningkatan daripada tekanan di dalam intra-abdomen atau di dalam perut kita sendiri, itu akan membuat dorongan yang kuat, ya, membuat dorongan yang cukup kuat ke bagian tenggorokan, sehingga akan mempermudah, dorongan itu akan mempermudah benda ataupun apapun yang membuat tersumbat daripada jalur nafas kita ataupun jalur makanan kita, itu akan mudah keluar seperti itu. Sehingga jadi kalau misalkan adanya tekanan yang kuat, akan memudahkan dorongan yang kuat juga supaya makanannya bisa keluar, dan juga kondisi-kondisi tersedak ataupun suplai oksigen ini akan semakin baik terkait dengan kondisi-kondisi pasien yang mengalami tersedak ini. Kemudian, nah ini saya tambahkan sedikit terkait dengan pertolongan pertama pada yang tersedak pada bayi, ya. Sering sekali kita melihat bahwa bayi ini kondisinya tersedak. Biasanya kondisi tersedak ini kan kalau bayi ini kan karena makanannya masih cair, ya, biasanya, ya, tersedaknya itu susu misalkan ataupun bubur, ya, dalam hal ini masuk, biasa tersedak itu dia masih bisa batuk, masih bisa bersin gitu. Nah, ada kondisi beberapa orang itu terkadang cepat sekali memberikan makanan yang padat kepada bayi, sehingga refleksnya masih belum baik. Makanan yang masuk itu akan membuat jalur nafasnya itu tertutup, gitu. Karena biasanya kita bisa lihat bahwa bayi ini sebenarnya kondisinya kan masih belum terlalu baik, ya. Secara refleks dia masih belum matang, organ-organ tubuhnya masih belum terlalu baik seperti orang dewasa, sehingga hindarilah memberikan makanan-makanan padat kepada bayi selama kondisi masih umurnya di bawah 1 tahun. Karena biasanya kondisi itu tubuhnya masih belajar, ya, terkait dengan pencernaan makanan, dan juga kemungkinan daripada tersedak cukup tinggi, ya. Biasanya kondisi tersedak pada bayi ini paling sering biasanya karena benda asing. Benda asing ini bukan makanan, melainkan mainan yang biasa dia masukkan ke dalam mulut. Apapun yang bisa dia masukkan dalam mulut, itu akan membuat kondisi, ya, tersedak pada bayi ini cukup besar, ya. Untuk bisa kita lakukan pertolongan pertama pada bayi, ya, ketika mengalami kondisi tersedak, ada 2 tadi, ya. Ada back blow, ya, ini back blow, satu manuver yang kita lakukan seperti kita baringkan secara telungkup dia di tangan kita, dalam hal ini sebelah kanan. Ya, kita letakkan tangan kita pada bagian paha. Dalam hal ini kondisi kepala itu lebih rendah daripada kondisi bokong. Ya, ketika seperti ini kita lakukan hentakan bagian punggung, bagian jari, ya, bagian telapak tangan, bagian ini kita hentakan pada bagian punggung belakang. Ini juga salah satu cara untuk membuat adanya tekanan di dalam bagian punggungnya, atau tekanan di bagian daripada pencernaannya untuk mendorong apapun benda asing yang bisa keluar, seperti itu, ya. Nah, ini kita lakukan berkali-kali sambil kita lihat kondisi bayi secara menyeluruh, ya, karena bayi ini cukup respon daripada kondisi tersedaknya cukup besar, kadang-kadang sampai mukanya membiru atau bibirnya membiru. Itu adalah kondisi di mana seseorang mengalami kekurangan oksigen. Nah, itu harus benar-benar diperhatikan ketika kita melakukan pertolongan pertama pada bayi. Jangan lupa, selalu saya ingatkan bahwa ketika melakukan pertolongan seperti ini, tetap harus lakukan, hubungi fasilitas kesehatan terdekat untuk bisa mendapatkan penanganan lebih lanjut. Itu yang paling penting. Ya. Yang kedua adalah Heimlich maneuver. Sama seperti orang dewasa, tapi ada beberapa cara yang berbeda. Yang pertama adalah kita baringkan posisi bayi, ya, dalam hal ini kita baringkan telentang, ya, kemudian kita pegang bagian leher atau bagian kepalanya, ya. Kita jaga bagian kepalanya tetap lurus, ya, tidak boleh terlalu
menekuk sekali ataupun terlalu menekuk ke dada ataupun ke belakang. Jaga bagian kepalanya, taruh lengan kita pada bagian paha sebelah kiri, ya. Kemudian posisikan juga kepala lebih rendah daripada bokong, dan juga dengan 2 jari, ya, 2 jari tangan sebelah kanan, taruh pada bagian ulu hati atau bagian di bawah dada, tekan, ya, tekan tidak terlalu kuat, ya, tekan beberapa kali, sehingga akan membuat tekanan di dalam abdomen atau perut itu akan meningkat, dan akan juga mendorong makanan ataupun apapun benda asing bisa keluar daripada jalur nafas bayi tersebut. Ya, ini lakukan terus-menerus sampai nanti kondisi pasien bisa mengeluarkan benda tersebut. Sekali lagi, ingat ketika melakukan Heimlich maneuver atau back blow, perhatikan bagian wajah atau bagian muka daripada pasien, dalam hal ini bayi. Kenapa? Karena ketika kondisi kekurangan oksigen ini juga cukup lama, bayi akan menimbulkan perubahan warna pada kulit. Biasanya akan lebih biru daripada biasanya. Jadi pasien kalau sudah wajahnya biru atau bagian kepala itu bagian kulitnya itu sudah menimbulkan warna biru, berarti adanya indikasi kekurangan oksigen. Dan juga jangan lupa untuk aktivasi emergensi, hubungi fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Itu harus tetap dijaga, ya. Jadi ketika kita melakukan pertolongan, jangan lupa untuk melakukan atau menghubungi fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian bagaimana jika kondisi korban tidak sadarkan diri? Ya, jadi tiba-tiba pasiennya udah kita panggil, ya, udah nggak merespon. Kita panggil namanya nggak merespon. Kita pukul pundak, bagian badannya atau tubuhnya juga nggak merespon. Ketika kondisi ini sudah terjadi, maka lakukanlah cardiac pulmonary resuscitation. Dalam hal ini adalah pijat jantung. Ya, yang paling sering kita dengar adalah pijat jantung. Lakukan 30 kali penekanan pada dada. Ya, seperti ini, ya. Ya, penekanan pada dada sebatas daripada puting bagian dada, ya, agak geser sedikit bagian tulang dada seperti di bagian tengah. Lakukan penekanan kurang lebih sekitar 30 kali. Ya, fungsinya adalah untuk juga membantu mengeluarkan atau menekan daripada bagian dada sehingga menimbulkan tekanan yang cukup baik untuk mendorong makanan ataupun benda asing keluar daripada mulut. Kemudian ketika first aider melihat apakah ada benda asing yang muncul di mulut atau ketika pasien itu membuka mulutnya terbuka, kita lihat apakah ada yang keluar, apakah ada yang terlihat itu benda asing di dalam mulut. Jika ada, ambil dengan jari. Dan itu jika bisa, ya. Kalau memang nggak bisa, jangan diambil. Ya, usahakan ketika bisa terjangkau itu baru bisa diambil. Gitu, ya. Kemudian berikan 2 kali nafas buatan. Fungsinya adalah untuk tetap memberikan jalur atau suplai oksigen ke dalam tubuh sehingga mencegah terjadinya pasien kehilangan saturasi oksigen ataupun kehilangan suplai oksigen secara menyeluruh. Sehingga kondisi ini harus tetap kita pertahankan sampai nanti pasiennya sadar, pasiennya bisa recovery dengan baik kembali, atau sampai nanti fasilitas kesehatan, penolong daripada para medis ataupun dokter bisa datang ke tempat kejadian. Gitu. Jadi tetap lakukan seperti ini sampai dengan kondisi-kondisi tersebut. Ya, jadi tetap perhatikan ketika melakukan cardiac pulmonary resuscitation, kita lihat pasiennya, tetap ya kita lakukan pijat jantung, tetap kita lakukan pemantauan terkait dengan kondisi pasien pada saat itu. Kemudian, nah, bagaimana kondisi ketika kita tersedak secara sendiri gitu, tiba-tiba kita lagi makan sendiri, mungkin sering sekali ya orang lagi makan, lihat YouTube misalnya, atau nonton di handphone atau nonton TV gitu ya, tiba-tiba ada hal yang kaget gitu, mengagetkan di TV ataupun di YouTube yang kita tonton gitu, tiba-tiba kita kesedak gitu, masuk dalam makanan masuk tiba-tiba belum kita kunyah atau baru kita kunyah sedikit tiba-tiba masuk dan membuat saluran nafas kita terhambat gitu. Jika masih bisa batuk, batuklah sekuat tenaga yang bisa kita lakukan. Kenapa? Ketika kita batuk itu membuat tekanan dalam perut kita itu secara alami akan meningkat, kuat ya, bagus gitu, sehingga membuat dorongan yang cukup baik sehingga bisa mendorong makanan ataupun apapun yang tersedak di dalam saluran nafas kita. Kemudian lakukan self abdominal thrust ya, itu ketika tadi mungkin bisa lihat ya pada saat ada video yang disampaikan oleh Mas Owa tadi, kita lihat bahwa
orang tersebut melakukan self abdominal thrust ya, jadi melakukan berdiri di belakang kursi ya, kursi yang tidak terlalu tinggi, kemudian letakkan tangan itu di bagian atas kursi seperti ini ya, dan tangannya juga mendorong bagian atas atau bagian ulu hati, bagian perut gitu ya. Nah, lakukan berkali-kali ya, sampai makanan ataupun apapun yang menyumbat itu bisa keluar daripada mulut kita ya. Usahakan tubuh itu melakukan kondisi yang miring ya, miring kurang lebih sekitar 40 sampai 50 derajat ya, miring ke depan ya, mempermudah hal ini bertujuan untuk mempermudah makanan bisa keluar gitu ya. Jadi tetap lakukan kondisi seperti ini misalkan kondisi tersedak terjadi sendirian. Atau usahakan ya, ketika kondisi kita tersedak ya, usahakan gapai orang lain yang ada di sekitar kita. Contoh misalkan kita lagi makan sendirian gitu ya, tiba-tiba tersedak. Bisakah memungkinkan ada orang lain di satu area kita, misalkan jauh ya, usahakan kejar ke situ dulu, gitu ya. Sampaikan kepada orang tersebut bahwa saya lagi tersedak nih, saya nggak bisa nafas nih, supaya dia bisa melakukan pertolongan juga pada kita, gitu. Tapi kalau memang misalkan sama sekali nggak ada, kita lagi di rumah sendirian, usahakan lakukan kondisi seperti ini, ya. Dan jangan lupa juga kalau memang memungkinkan, masih memungkinkan untuk bisa menelpon fasilitas kesehatan terdekat, usahakan telepon segera supaya bisa ketika kita lagi posisi melakukan pertolongan secara mandiri seperti ini, fasilitas kesehatan dalam hal ini dokter ataupun paramedik bisa datang untuk membantu kita seperti itu ya. Jadi tetap aware ya terkait dengan kondisi-kondisi seperti ini. Ya. Kemudian bagaimana untuk mencegah terjadinya tersedak? Ya, usahakan lakukan kegiatan mengunyah makanan 32 kali, at least tidak boleh kurang dari itu. Dengan kenapa 32 kali? Karena 32 kali ini adalah suatu kondisi mekanis yang cukup ya untuk melumatkan makanan, ya mengeluarkan enzim yang ada di dalam mulut kita supaya untuk memudahkan menghancurkan makanan. Sehingga ketika makanan tersebut melewati tenggorokan, melewati saluran cerna ataupun saluran nafas kita, itu bisa melewat dengan leluasa gitu, tidak ada kemungkinan tersedak. Ya, tetap kunyah makanan secara adekuat 32 kali, tidak boleh kurang dari 32 supaya memudahkan makanan tersebut masuk ke dalam saluran cerna kita. Kemudian hindari aktivitas fisik ya ketika kita lagi makan atau ketika lagi mulut kita masih ada makanan nih. Hindari kegiatan aktivitas. Kenapa? Itu akan membuat kita itu responnya tidak terlalu baik. Ya, ketika kita makan, menelan, pasti akan cepat-cepat kita menelannya, pasti akan gitu. Jadi kita kunyahnya juga nggak adekuat, ya, kemudian respon tubuh kita juga tidak lagi baik karena kita lagi melakukan aktivitas lain, sehingga resiko terjadinya tersedak cukup besar pada kondisi-kondisi seperti itu. Ya, terutama hindari mengobrol ketika makan, ya, ketika lagi makan. Kenapa? Karena ketika kita lagi ngobrol, otomatis kita mengeluarkan suara. Ya. Suara itu adalah komposisi suara itu adalah udara salah satunya. Jadi ketika kita lagi ngobrol itu seharusnya ya tubuh kita tuh lagi bernafas. Namun ketika kita tiba-tiba masukin makanan ya pasti akan tersedak. Kenapa? Jalurnya itu lagi untuk pernafasan. Tiba-tiba kita masukin makanan otomatis akan tersedak. Karena seperti yang saya katakan sebelumnya, jalur daripada pernafasan itu punya proteksi. Ya, proteksi. Jadi ketika ada apapun yang masuk ke dalam saluran nafas selain udara, itu akan dia akan mencoba mendorong kuat ke atas supaya benda tersebut bisa keluar. Nah, kenapa seperti itu? Karena ya nggak boleh ada yang masuk selain udara dalam paru-paru kita, bahkan cairan sekalipun. Ya. Kemudian usahakan ketika makan benar-benar makan, nggak boleh ngobrol. Ya. Usahakan makan tuh dalam kondisi yang tenang, tidak terburu-buru. Kenapa? Karena kalau terburu-buru biasanya akan memburu nafas dengan makanan itu jadi tidak teratur. Gitu. Sehingga kemungkinan tersedaknya juga besar. Dan untuk kasus kondisi contoh seperti tadi ya, konsumsi permen karet ya atau chewing gum itu biasanya kita tidak terlalu ini ya menyarankan ya. Kenapa? Karena chewing gum itu atau permen karet ini potensi untuk membuat seseorang tersedak itu cukup besar. Kenapa ya namanya permen karet? Dia tidak bisa dicerna secara mekanis ya, ketika dikunyah dia nggak akan habis-habis. Ya, harus kita buang gitu karena dia
bentuknya seperti itu, sehingga hal itu kemungkinan besar kalau misalnya kita tertelan, kemungkinan terjadinya tersedak itu cukup besar, terutama pada anak-anak. Ya, jadi usahakan ketika anak-anak, misalnya hindari dalam hal ini anak-anak untuk konsumsi permen karet. Kenapa? Karena resiko tersedak terkait dengan permen karet ini cukup besar, terutama pada anak-anak. Dan yang terakhir adalah konsumsi alkohol ini. Ya, konsumsi alkohol itu bisa membuat penurunan daripada refleks daripada pencernaan kita. Ya, jadi adanya konsumsi alkohol itu bisa menurunkan refleks dari pencernaan, sehingga proses batuk atau proses muntah ketika kita kondisi tersedak itu bisa menurun, sehingga terjadinya tersedak yang terperangkap atau tidak ada respon yang keluar daripada tubuh kita, ya, sehingga hindari konsumsi alkohol supaya untuk menjaga refleks daripada muntah ataupun batuk kita baik, ya, sehingga nantinya kondisi tersedak ini bisa teratasi dengan baik.